Gue mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 untuk PAP akan mempresentasikan analisis rasio likuiditas dan aktivitas pada laporan keuangan PT Gudang Garam Tbk. Next. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu saya sendiri Muhammad Reza Saputra dengan NIM 210001905. Kemudian ada Rizky Saputra 210001906, dan ada Fadlin Gania Alma 21000191110, M Naban Zahira Hamam 21000191112, dan Yuli Muhammad Rizky 210001913. Next. Untuk profil perusahaan tersendiri, yaitu PT Gudang Garam Tbk telah berdiri sejak tahun 1958 di Kota Kediri, Jawa Timur. Hingga kini Gudang Garam sudah terkenal luas baik dalam negeri maupun mancanegara sebagai penghasil rokok kretek berkualitas tinggi. Next. Pada analisis yang pertama, yaitu menggunakan rasio likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yaitu hutang-hutang yang segera jatuh tempo, pembayaran listrik, gaji karyawan, dan lain-lain. 3 jenis rasio likuiditas, yaitu yang pertama adalah current ratio, yang kedua adalah quick ratio, dan yang ketiga adalah cash ratio. Baik, selanjutnya yaitu adalah perhitungan rasio likuiditas. Yang pertama adalah current ratio atau CR, itu berdikali 100%. Pada tahun 2001 didapatkan sebanyak 209% dan 2022 didapatkan sebanyak 190%. Yang kedua yaitu quick ratio. Perhitungannya yaitu current asset dikurangi dengan inventory dibagi dengan current liabilities atau hutang lancar dikali dengan 100%. Pada tahun 2021 didapatkan hasilnya yaitu 130%, 39%, dan pada tahun 2022 didapatkan hasilnya 133%. Yang terakhir adalah CAR atau cash ratio. Itu cara perhitungannya adalah cash dibagi dengan current liabilities dikali dengan 100%. Pada tahun 2021 didapatkan sebanyak 14% dan 2022 sebanyak 14% juga. Next. Saran untuk rasio likuiditas. Yang pertama untuk current ratio. Pada tahun 2021 terdapat rasio lebih besar, yaitu sekitar 209%, yang dimana kategorinya termasuk sangat baik dibandingkan tahun 2022 yaitu 190%, yang termasuk dalam kategori baik. Saran yang dapat diberikan kepada perusahaan adalah dengan menambah aktiva lancar serta mengurangi hutang jangka pendek yang ada agar current rasionya tetap naik, tidak turun seperti 2021 ke 2022. Selanjutnya itu quick ratio. Pada tahun 2021 lebih besar, yaitu sebanyak 139%, yang dimana termasuk kategori cukup baik, dan dibandingkan tahun 2022 yaitu sebanyak 133% di dalam kategori cukup baik. Saran yang dapat diberikan adalah menambah aktiva lancar dan mengurangi aktiva dalam bentuk inventory, serta mengurangi jumlah hutang saat ini. Yang terakhir adalah cash ratio. Pada tahun 2021 dan tahun 2022 sama-sama besarnya yaitu 14%, yang dimana persentase tersebut termasuk ke persentase buruk. Perusahaan disarankan untuk menambah jumlah aktiva lancar berupa kas, sehingga cash ratio akan bertambah persentasenya untuk membayar hutang-hutang yang ada. Dan selanjutnya ada perhitungan untuk rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimiliki. Macam-macam rasio aktivitas ada perputaran piutang atau receivable turnover, perputaran persediaan atau inventory turnover, perputaran modal kerja atau working capital turnover, perputaran aktiva tetap atau fixed cost turnover, dan perputaran seluruh aktiva atau total asset turnover. Untuk perhitungannya sendiri, yang pertama ada receivable turnover didapatkan dari penjualan dibagi piutang. Pada tahun 2021 didapatkan untuk receivable turnover yaitu di angka 4,06 dan di tahun 2022 berada di angka 4,07. Lalu untuk days of receivable-nya didapatkan dari 360 dibagi
hasil dari receivable turnover-nya. Didapatkan untuk tahun 2021 yaitu di angka 88,66 dan di tahun 2022 didapatkan di angka 88,43. Selanjutnya untuk inventory turnover didapatkan dari harga pokok penjualan dibagi persediaan. Didapatkan untuk tahun 2021 terdapat pada angka 2,33 dan pada tahun 2022 didapatkan pada angka 2,38. Lalu untuk days of inventory-nya yaitu didapatkan dari 360 dibagi inventory turnover, didapatkan pada tahun 2021 yaitu di angka 154,46 dan di tahun 2022 didapatkan di angka 150,99. Baik, perhitungan rasio aktivitas. Nah, perhitungan rasio aktivitas di sini yaitu ada working capital turnover, di mana penjualan bersih dibagi modal kerja. Yang di tahun 2021 ini working capital turnover ini 7.286.846 dibagi 59.288.274. Hasilnya adalah 0,12. Dan working capital turnover yang di tahun 2022 3.646.521 dibagi 57.855.966, hasilnya adalah 0,06. Ada pato di sini fixed cost turnover yaitu penjualan dibagi total aktiva tetap, di mana tahun 2021 yang dihasilkan adalah 0,19, yang mana 5.605.321 dibagi 29.780.132. Di tahun 2022 fixed cost turnover itu ada di hasil 0,08, di mana 2.779.742 dibagi 32.426.439. Nah, yang terakhir adalah total asset turnover, di mana penjualan dibagi total aktiva, yang mana hasilnya adalah 0,06, di mana tahun 2021 itu 5.655.321 dibagi 89.964.369, yang mana menghasilkan 0,05. Dan di tahun 2022 total asset turnover ini hasilnya adalah 0,03, di mana 2.779.742 dibagi 88.562.617. Saran rasio aktivitas ini, yang pertama ada pada tahun 2021 RTO sebesar 4,06 tidak berbeda jauh dengan tahun 2022 yaitu sebesar 4,07, yang berarti piutang dapat berputar sebanyak 4 kali. Saran yang dapat diberikan adalah karena rata-rata perputaran piutang perusahaan lain 15, maka termasuk kategori yang di bawah perusahaan lain, sehingga penagihan pada piutang harus ditingkatkan oleh perusahaan. Nah, yang kedua, saran rasio aktivitasnya adalah days of receivable pada perusahaan didapatkan adalah 88,66 tahun 2021 dan 88,43 pada tahun 2022, yang berarti dalam 88 hari di tahun 2021 dan 2022 piutang dapat ditagih atau kembali ke perusahaan. Saran yang diberikan adalah lakukan peningkatan pada penagihan piutang agar days of receivable lebih cepat. Nah, yang saran yang ketiga dari rasio aktivitas ini adalah ITO perusahaan tahun 2021 dan 2022 sama-sama bernilai sebesar 2,3, yang berarti bahwa persediaan di gudang diganti 2,3 kali dalam kurun waktu setahun, termasuk baru karena akan banyak penumpukan produk yang terjadi di gudang sehingga hal tersebut kurang efisien. Maka lakukan percepatan dalam pergantian persediaan di gudang. Untuk saran rasio yang keempat yaitu days of inventory perusahaan pada tahun 2021 adalah 154, sedangkan pada tahun 2022 adalah 150, yang berarti pergantian barang di gudang akan terjadi pada setiap
154 hari sekali dipercepat penggantian barang di gudang agar tidak ada barang yang menumpuk. Lalu yang kelima ada WCTO pada tahun 2021 adalah 0,12 dan tahun 2022 adalah sebesar 0,06 yang berarti setiap satu modul kerja perusahaan akan menghasilkan Rp 120 penjualan pada tahun 2022 dan 60 penjualan pada tahun 2022, sehingga saran yang dapat diberikan adalah lebih cepat laku perputaran modal kerja, karena artinya perputaran modal cepat atau efektif, karena terdapat perputaran piutang dan inventory yang tinggi atau kas yang efektif. Yang terakhir adalah FATO pada tahun 2021 adalah 0,19 dan tahun 2022 pada 0,08 yang berarti setiap Rp1 aktivitas tetap dapat menghasilkan 0,09 penjualan di tahun 2021 dan Rp 0,08 penjualan di tahun 2022, sehingga saran yang dapat diberikan adalah tingkatkan kemampuan saat tetap perusahaan dalam penambahan penjualan, sehingga hasilnya akan semakin baik. Lalu yang terakhir, TATO tahun 2021 adalah sebesar 0,06 dan tahun 2022 adalah sebesar 0,03 yang berarti setiap rupiah 1 total aktiva perusahaan dapat menghasilkan Rp 0,06 penjualan di tahun 2021. Rp yaitu 0,03 penjualan di tahun 2022, sehingga saran yang dapat diberikan adalah tingkatkan kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan penjualan agar kegunaan aset dalam meningkatkan penjualan lebih efektif. Baik, terima kasih presentasi dari kami. Cukup sekian, apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.